Kamu sering kerja shift, tidur sering larut malam, dan makan tidak beratur. Tapi akhir-akhir ini tubuhmu merasa lelah dan sulit fokus. Hati-hati loh, bisa jadi tubuhmu lagi mengirim sinyal bahwa kondisi tubuhmu itu sedang tidak seimbang. Aku, Gita, sebagai seorang yang bekerja shift, aku paham banget kok rasanya tubuh kadang gak karuan, jam makan berantakan, tidur pun gak teratur, dan sering banget craving makan manis tengah malam, cuman agar biar melek. Dan tiba-tiba waktu tidur pun semakin mendekat, padahal itu udah tengah malam. Dan aku juga ngalamin hal seperti itu kok. Dulu aku pikir cuman karena kurang tidur, tapi ternyata cara kita makan yang kurang tepat, tidur kurang tepat, itu pun akan mempengaruhi gula dalam darah kita sendiri. Di video ini, aku akan bakal jelasin kenapa para pekerja shift seperti kita rentan banget terhadap gula darah yang tidak stabil. Dan aku akan memberikan cara paling sederhana bagaimana kita tetap kuat bekerja, tidak merusak tubuh dan pikiran kita sendiri. Gula darah atau glukosa merupakan sumber energi tubuh kita. Tubuh butuh hormon insulin dari pankreas untuk mengolah glukosa dalam tubuh kita menjadi energi. Ketika insulin dalam tubuh kita berkurang ataupun kita sudah resisten terhadap insulin, maka gula dalam darah kita itu pun akan semakin menurun, dan inilah yang disebut dengan diabetes mellitus. Menurut Kemenkes RI, kadar gula puasa darah orang normal itu harus di bawah 100 mg per desiliter, atau 2 jam setelah makan 140 mg per desiliter. Dan jika gula darah itu pas puasa lebih dari 126 mg per desiliter, maka itu tandanya kita harus hati-hati karena itu adalah tanda pra-diabetes. Selain itu, tubuh kita itu mempunyai jam biologis sendiri loh. Kapan hormon insulin itu aktif dan kapan akan tidak begitu aktif. Menurut Harvard dan NIH, insulin itu paling aktif di antara jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Tapi jika kita sering tidur larut malam atau makan berat sebelum tidur, maka insulin pun sudah mulai beristirahat. Akibatnya, gula darah susah diolah dan malah disimpan menjadi lemak. Dan jika kita terus melakukan itu setiap hari, maka kita akan berpotensi memiliki penyakit diabetes mellitus. Bagi pekerja shift seperti kita, jam makan dan jam tidur pun bisa berubah-ubah. Itu akan mengakibatkan hormon kortisol di dalam tubuh kita, hormon stres dalam tubuh kita pun ikut meningkat, dan itu akan membuat gula dalam darah kita tinggi. Ini adalah beberapa sumber referensi yang menyatakan tentang kenaikan gula pada pekerja shift. Kadang gejala awal diabetes itu mirip loh dengan kelelahan biasa. Selain itu akan cepat merasa haus, mudah lapar, sering buang air kecil, dan bahkan berat badan pun bisa bertambah drastis ataupun berturun drastis. Sekarang mari kita bahas sedikit tentang obat diabetes. Karena tiap tubuh punya kondisi yang berbeda, jadi obatnya pun juga disesuaikan sama dokter. Golongan pertama yaitu golongan sulfonylurea seperti glimepiride, glikazid, glibenclamid, dan glipizid. Contoh obatnya adalah Amaryl, Diamicron, Daunil, Linase. Obat ini memiliki cara kerja untuk merangsang pankreas dalam meningkatkan produksi insulin. Obat ini juga memiliki efek samping berupa hipoglikemia bila makan terlambat, serta memiliki berat badan yang bisa naik sedikit, dan tidak cocok untuk pasien yang sering lupa makan atau lansia yang mudah drop. Golongan kedua adalah biguanide, contohnya metformin. Cara kerjanya adalah dengan mengurangi produksi glukosa di hati, meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Efek samping obat ini adalah mual, diare, nyeri perut,
Nyeri perut pada umumnya akan berkurang bila diminum setelah makan. Contoh obatnya seperti Glucopak, Matrix, dan Formatrix. Golongan ketiga adalah thiazolidine. Contohnya pioglitazone, rosiglitazone. Cara kerja obat ini yaitu dengan meningkatkan sensitivitas insulin di otot dan jaringan lemak. Tapi obat ini memiliki efek samping seperti dapat menyebabkan berat badan naik, resistensi cairan pada pasien gagal jantung. Biasanya obat ini dikombinasikan dengan metformin. Contoh obatnya Actos, Pioglar. Golongan keempat adalah DPP-4 inhibitor atau gliptin. Contohnya sitagliptin, vildagliptin, linagliptin, dan algogliptin. Cara kerja obat ini adalah menjaga kadar hormon inkretin agar tetap tinggi hingga dapat membantu pankreas mengeluarkan insulin sesuai kebutuhannya. Efek samping obat ini umumnya berupa sakit kepala dan gangguan pencernaan yang ringan. Contoh obat ini yaitu Januvia, Glavus, Trajenta. Biasanya kombinasi obat ini seperti Janumet dan Trajenta Duo. Golongan kelima adalah SGLT2 inhibitor seperti dapagliflozin, empagliflozin. Cara kerja obat ini adalah meningkatkan pengeluaran gula lewat urin. Efek samping obat ini seperti infeksi saluran kemih dan dehidrasi ringan. Akan tetapi obat ini memiliki kelebihan seperti dapat menurunkan berat badan dan tekanan darah, dapat melindungi jantung dan ginjal pada penderita diabetes kronis. Obat ini seperti contohnya Forxiga, Jardiance, dan Jardiance. Golongan ke-6 adalah alpha-glucosidase inhibitor seperti acarbose. Cara kerja obat ini berupa menghambat penyerapan karbohidrat di usus sehingga gula darah naiknya lebih lambat setelah makan. Efek samping obat ini berupa kembung, gas, dan diare. Merek umumnya seperti Glucobay, acarbose. Golongan ke-8 merupakan kombinasi contohnya Amaril M yang berisi glimepirid dan metformin. Glavusmed isinya vildagliptin dan yang ke-8 biasanya adalah kombinasi tetap. Contoh obatnya Amaril M yang berisi glimepirid dan metformin. 2. Glavusmed isinya vildagliptin dan metformin. 3. Janumet isinya sitagliptin dan metformin. Yang terakhir Jardiance Duo isinya empagliflozin dan metformin. Kelebihan obat kombinasi ini adalah untuk memudahkan pasien minum obat terdapat 2 zat aktif dalam satu tablet dan dapat meningkatkan kepatuhan minum obat lebih baik. Beberapa obat dapat bereaksi dengan makanan tertentu. Misalnya, metformin diminum setelah makan agar bekerja maksimal. Golongan sulfonylurea seperti glimepirid diminum sebelum makan supaya efeknya lebih maksimal. Dan acarbose jangan diminum berbarengan dengan minuman manis. Jika pekerja shift sudah datang ke dokter untuk memeriksa glukosa dalam darahnya, hasil tesnya pun ternyata terbukti penderita diabetes. Konsumsi obat yang disarankan oleh dokter serta jalani pola hidup yang lebih sehat. Lalu jika hasil tesnya masih berupa diabetes, ubahlah gaya hidupnya. Tubuh kita itu punya jam alami
untuk mengatur metabolismenya. Insulin paling aktif di pagi hari sampai sore hari. Kalau sering makan berat lewat jam 9 malam, tubuh itu nggak sempat loh untuk mengolah gula dengan baik. Akibatnya, gula naik, energi nggak stabil, dan lama-lama bisa menimbun lemak. Dan kamu yang kerja shift, coba ganti makan berat malam dengan camilan tinggi protein atau serat. Dan tetap usahain tidur di jam yang sama setiap hari agar hormon tubuh tetap seimbang. Aku tahu jaga pola makan itu nggak gampang, apalagi buat yang kerja shift kayak kita. Aku juga kok sering merasa lapar di tengah malam. Dulu ngemil manis tapi akhirnya marah, rasa lesu. Sekarang aku pun sudah mengganti dengan free meal. Free meal itu tinggi protein dan serat, serta memiliki gula yang rendah, akan membuat kita lebih kenyang, lebih lama, biar perut tenang dan tidur pun lebih nyenyak. Free meal bukan obat, tetapi bantu banget untuk jaga pola makan tetap stabil. Selain jaga pola makan, ada hal terpenting yang kita sering lupakan, yaitu jaga kesehatan, jaga emosi kita sendiri. Karena tubuh itu bukan hanya perlu makanan sehat, tapi pikiran yang sehat juga agar hidup lebih sehat. Nah, aktivitas fisik ringan itu sangat perlu untuk penyakit diabetes. Tubuh manusia diciptakan untuk bergerak. Menurut Harvard Medical School NI, olahraga ringan seperti jalan kaki 15 menit setelah makan bisa membantu menurunkan kadar gula darah hingga 20-30% lebih cepat dibandingkan hanya duduk diam. Kuncinya bukan seberapa berat olahraganya, tapi seberapa rutin olahraganya. Misal, jalan kaki keliling komplek, naik tangga 2-3 lantai, atau stretching 10 menit sebelum tidur. Kalau kamu kerja shift kayak aku, bisa mulai dari hal simple seperti jalan kaki di area kerja atau gerak ringan sebelum mandi sore. Karena setiap gerakan kecil itu bantu insulin bekerja lebih efisien. Lalu ada hubungannya dengan manajemen stres dan gula darah. Saat kita stres, tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin. Dua hormon ini bikin gula darah naik karena tubuh siaga darurat, seolah harus punya energi lebih. Masalahnya, kalau stres ini terjadi terus menerus, apalagi buat pekerja shift yang tidurnya tidak teratur, kadar kortisol bisa tetap tinggi sepanjang hari. Akibatnya gula darah susah turun, insulin nggak akan bekerja optimal, akhirnya kita mudah lelah. Itulah sebabnya penting banget punya ritual kecil buat menenangkan diri, zikir ringan, journaling, atau sekedar diam sejenak tanpa layar. Selain olahraga dan manajemen stres, ada satu hal lagi yang sering dilupakan, yaitu self-awareness atau kesadaran diri. Coba mulai dengan menyadari jam berapa kamu makan, jam berapa kamu tidur, dan kapan kamu merasa lapar atau lelah. Kalau kamu sering makan di tengah malam, sadarinlah itu bukan rasa lapar. Bisa jadi itu karena stres atau kurang tidur. Dengan mengenali pola ini, kamu bisa pelan-pelan ubah kebiasaan tanpa harus menyiksa diri kita sendiri. Karena perubahan besar mulai dari kesadaran kecil setiap hari. Jadi kesimpulannya, tubuh kita itu sistem yang saling terhubung. Gula darah bukan soal makan, tapi juga soal gerak, stres, dan kesadaran diri. Mulailah dari hal kecil, bergerak setiap hari, jaga pikiran tetap tenang, dan dengarkan sinyal tubuhmu. Dengan begitu, gula darah jadi lebih stabil, energi lebih seimbang, kamu bisa hidup lebih sadar, bukan sekedar bertahan. Jika tubuh tenang, pikiran pun ikut stabil. Aku Gita, bersama aku, jaga kesehatanmu dari dalam. Sampai jumpa, see you next time.